kita bicara bisnis internasional, kita itu nggak hanya bicara antar perbisnis ya. Jadi bukan yang dilihat itu bukan cuma antara pebisnis satu dengan pebisnis lainnya gitu atau antar perusahaan, tetapi kalau dalam konteks bisnis internasional yang bekerja sama atau berinteraksi itu juga antara pemerintah dengan pemerintah gitu ya, antar negara. Jadi negara dengan negara itu pun juga akan terlibat di dalamnya gitu ya. Eh, jadi karena memang karena kalau bisnis internasional itu dia melewati satu batas wilayah ya suatu negara, maka tentu akan berurusan dengan yang namanya peraturan ya atau kebijakan-kebijakan yang ada di negara tersebut gitu. Ya, nah kalau kita bicara berkaitan dengan kebijakan, berarti ada urusannya dengan pemerintah gitu ya, pemerintah dari negara itu. Makanya di sini yang ke melatar belakangi adanya kerjasama internasional itu ya tadi ya karena urusan bisnis itu bukan hanya antar pebisnis gitu ya, tetapi di sini melibatkan negara ya, negara dalam arti di sini adalah government-nya atau pemerintah gitu ya. Nah, ini yang melatar belakanginya. Jadi kegiatan bisnis internasional tanpa adanya kerjasama antar negara pasti akan banyak hambatan. Nah, sebelum-sebelumnya kita juga udah bahas ya, ada ada kebijakan-kebijakan yang harus kita tahu terkait dengan tarif ya, terkait dengan bea masuk, bea keluar seperti itu. Gitu ya. Nah, ini yang menjadi latar belakang kenapa adanya kerjasama. Nah, di dalam kerjasama internasional ini, gitu ya, eh, ada satu organisasi yang dibentuk, gitu ya, dibentuk oleh negara-negara, perkumpulan dari negara-negara. Nah, dimulai dari yang namanya General Agreement on Tariff and Trade. Mungkin ada yang pernah dengar ya, atau disingkat GATT gitu. Nah, ini adalah perjanjian multilateral yang dibentuk oleh beberapa negara gitu ya. Dan mereka ini menentukan aturan-aturan untuk pelaksanaan perdagangan internasional gitu. Ya, nah ini kita bicara sejarahnya dulu ya, kenapa muncul pertama kalinya kerjasama internasional itu dalam dalam kaitannya bisnis internasional ya atau perdagangan internasional itu dimulai dengan perjanjian GATT ini gitu. Nah, GATT ini pun kemudian menjadi forum resmi ya, forum resmi antar pemerintah dunia. Ya, seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa ini bukan urusan bisnis internasional, itu bukan cuma urusan bisnis bisnis ke bisnis, tetapi juga urusan pemerintah ke pemerintah, gitu ya. Nah, salah satu yang menjadi eh, awal gitu ya adanya forum resmi ini GATT ini, gitu ya. Eh, Dibentuk setelah Perang Dunia Kedua berakhir, ya, di mana ada kebutuhan dari negara-negara setelah Perang Dunia Kedua ini, ya karena pada saat itu kondisi sosial, politik, ekonomi itu cukup kacau ya akibat Perang Dunia. Nah, sehingga negara-negara di dunia itu mulai merasa saling membutuhkan gitu. Jadi mereka saling bekerja sama untuk mengatasi krisis yang terjadi di dalam negerinya masing-masing. Nah, ini asal mulanya gitu ya.
Lalu juga latar belakang pembentukan GATT ini juga dipengaruhi oleh adanya keinginan dari negara-negara tersebut, ya, negara-negara di dunia itu untuk melakukan negosiasi terhadap perdagangan bebas internasional. Nah, secara resminya GATT ya dibentuk atas kesepakatan dari 23 negara. Ingat-ingat ya, jadi pada tahun 1947 melalui perjanjian di Jenewa, ya di Jenewa, Swiss, 30 Oktober 1947 sampai dengan tahun 94. Nah, nanti kita akan tahu ada apa nih tahun 94 ya. Jadi GATT itu umurnya dari tahun 47 sampai dengan tahun 94. Nah, sampai dengan tahun 94 itu GATT sudah punya anggota lebih dari 128 negara. Seperti itu, ya. Nah, ini kita kenali dengan GATT dulu gitu. Adapun tujuan dari GATT ya, jadi negara-negara itu dari 128 negara tersebut ya, mereka punya tujuan untuk bisa meningkatkan kesempatan kerja. Kenapa nih meningkatkan kesempatan kerja? Nah, tadi ya karena masing-masing negara itu melakukan kegiatan ekonomi, kegiatan perdagangan antar negara, ada yang di situ bisa aja ada yang satu negara dia buka pabrik di negara lain ya dengan alasan apa untuk bisa lebih menghemat biaya produksi misalkan. Nah, tentu di situ juga akan muncul kesempatan kerja ya kan bagi uh, di negara di mana cabangnya atau pabriknya dari satu perusahaan itu dibangun. Ya, nah, itu makanya tujuan dari GATT itu juga meningkatkan kesempatan kerja. Ya. Lalu juga bisa memperluas produksi dan pertukaran barang. Ini juga yang diatur di dalam perjanjian GATT ini, ya. Menghapus perlakuan diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dalam arti di sini diskriminasi itu tidak ada pembedaan, ya. Mungkin sebelum Perang Dunia itu masih ada diskriminasi atau rasis, ya. Misalkan negara kulit hitam itu tidak apa yang disebut negara minor gitu ya, itu mendapat perlakuan yang tidak semestinya gitu ya dibandingkan dengan negara-negara yang kulit putih misalkan seperti itu. Nah, di GATT ini sudah tidak ada lagi bicara seperti itu gitu. Jadi tidak ada diskriminasi ya di dalam perdagangan internasional. Lalu di GATT ini juga diatur bagaimana GATT ini bisa memecahkan masalah dan hambatan di dalam perdagangan internasional. Jadi terjadi apa, kendala-kendala apa di dalam perdagangan internasional itu dipecahkan bersama, ya, dicari solusinya sama-sama. Gitu. Dan GATT juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang ada di dunia. Ya tadi ya, karena kita sudah tahu bahwa yang mendasari adanya perdagangan internasional itu karena setiap negara itu pasti membutuhkan sumber daya yang mungkin itu tidak disediakan di negaranya sendiri gitu ya. Makanya membutuhkan negara lain untuk bisa memenuhi kebutuhannya ya. Nah, ini prinsip yang harus dijalankan ya di dalam GATT ini gitu. Sesuai dengan tujuannya yang tadi kita bahas ya. Nah, prinsipnya di sini yang pertama itu MFN, disingkat MFN, Most Favored Nation. Artinya prinsip di mana tidak ada diskriminasi. Jadi non-diskriminatif dalam menjalankan perdagangan internasional. Sesuai dengan tujuannya tadi ya. Gitu. Lalu yang kedua prinsip national treatment. Nah, di sini prinsip yang mengatur bahwa produk hasil impor dari setiap negara
itu diperlakukan sama dengan produk dalam negeri. Gitu. Jadi tidak dibedakan ya, supaya yang di dalam negerinya pun juga nggak mati gitu. Jadi tetap bisa berkembang. Ya. Kemudian ada prinsip transparansi. Nah, artinya di sini masing-masing anggota GAT ya harus terbuka. Jadi tidak boleh ada yang saling mencurigai, saling ditutupin gitu ya. Keterbukaan antar negara anggota GATT ya, terutama terkait dengan perdagangan. Ya, ini kita bicara kerjasamanya kerjasama perdagangan ya. Lalu prinsip non-tarif measure. Nah, di sini artinya setiap negara anggota GATT hanya diperbolehkan untuk melindungi produk dalam negerinya dengan cara meningkatkan bea masuk produk impor. Jadi, mereka hanya boleh melakukan proteksi terhadap produk-produk dalam negeri mereka, gitu ya. Itu hanya dengan cara bea masuknya ditingkatkan atau ditambah gitu ya tarifnya gitu. Nah, itu bea masuk untuk produk impor gitu ya. Artinya kan kalau impornya itu bea masuknya tinggi, nah itu otomatis bisa bisa berkurang gitu impornya. Kan kalau kita kalau negara itu kebanyakan impor, artinya apa? Kita udah pernah bahas. Artinya apa? Kalau impornya lebih besar daripada ekspor, apa ayo? Yo, kita udah bolak-balik bahas loh. Masa nggak ingat? Apa artinya? Kalau ekspornya itu lebih sedikit dibandingkan impor, maka negara tersebut gimana kondisinya? Pak Sugianto bisa dengar saya? Dengar, Bu. Maaf, masih ada tamu, Bu. Oh, ada tamu. Oke. Iya, Bu. Ya, gimana? Ada yang tahu? Intan Dwi Karunia. Mana suaranya? Ada? Nggak ada ya? Ada namanya di sini nggak ada orangnya. Berarti nanti nggak usah isi presensi ya. Supriyono, Mak Supriyono. Ada? Mau diulang, Bu. Konten ada, Bu. Iya. Yang Kalau lebih banyak, negara, nggih. kalau suatu negara itu impornya lebih besar dibandingkan ekspornya gimana? Defisit, Bu. Ya, terjadi defisit ya. Nggih. Defisit itu berarti apa? Berarti negara itu lebih banyak apa pengeluarannya. Kan gitu ya. Nggih, Lebih, konsumtif. ya, lebih banyak pengeluarannya. Nah, Nggih. kalau terjadi seperti itu kan neraca pembayaran dari suatu negara itu tidak baik tuh kondisinya. Ya, makanya di sini harus ada di dalam GATT ini prinsip ini tadi gitu ya, prinsip national treatment. Jadi masing-masing negara itu diberi kesempatan untuk mengatur sendiri produk dalam negerinya itu ya dijaga dengan cara apa? Dengan cara meningkatkan bea masuk produk impornya gitu. Jadi mereka harus bisa melindungi produk dalam negerinya juga gitu ya. Lalu juga ada itu dengan prinsip non tarif measure ya. Nah, yang terakhir ada prinsip quantitative restriction. Jadi di mana di sini negara anggota GATT tidak diperbolehkan melakukan pembatasan kuota terhadap perdagangan internasional ya.
Jadi mereka tidak bisa dengan seenaknya gitu ya melakukan pembatasan kuota perdagangan gitu. Ya, harus dengan kesepakatan dulu, harus dengan perjanjian gitu. Tapi mereka boleh tadi meningkatkan biaya masuk produk impornya. Ya, yang tidak boleh itu adalah melakukan pembatasan kuota. Nah, ini prinsip-prinsip yang dijalankan ya oleh semua anggota yang ada di GATT ini tadi. Gitu. Nah, tadi GATT dibentuk tahun 47 ya sampai dengan tahun 94. Nah, di tahun 94 ini terjadi perubahan pada organisasi GATT ini ya. GATT ini mengalami perubahan di mana perubahan itu dibahas di dalam perjanjian putaran Uruguay ya pada tahun 94. Dalam perjanjian putaran Uruguay ini fungsi dan perannya GATT diganti. Nah, jadi kita sekarang sudah tidak menggunakan GATT lagi namanya, tetapi sudah diganti dengan WTO, World Trade Organization. Dan itu terbentuk pada 1 Januari tahun 95 ya. Nah, ini pengetahuan yang harus kita tahu ya bahwa uh, oh uh, di dalam organisasi dunia itu ya yang memfasilitasi adanya kerjasama internasional itu ada yang namanya mulai dari yang namanya GATT itu tadi. Nah, GATT itu kemudian berubah menjadi WTO. Ya, nah, sekarang kita bahas tentang WTO. Ini yang lagi viral ya Bu ya, WTO. Ya, seperti itu. Ya. Nah, WTO ini sama tadi dengan fungsinya, perannya tadi dengan GATT ya, mereka organisasi ini mengatur perdagangan antar negara di dunia. Jadi WTO inilah yang mengatur lalu lintas perdagangan di dunia. Ya. Nah, sehingga posisi WTO ini dia punya kedudukan yang independen. Jadi dia berdiri sendiri. Dia tidak di bawahnya siapa-siapa gitu. Jadi dia berdiri sendiri dan terlepas ya, terlepas dari badan khusus PBB. Ya, kita udah bahas kan ya dengan terkait organisasi internasional ya PBB. Nah, di Perserikatan Bangsa-Bangsa itu kan emang mengatur semua aspek gitu ya, sosial, ekonomi, hukum, ya semuanya gitu ya, bukan cuma masalah ekonomi saja. Nah, World Trade Organization yang cikal bakalnya tadi dari GATT, ya itu memang fokusnya adalah untuk mengatur perdagangan internasional, ya, perdagangan di dunia gitu ya. Nah, sehingga ini bukan menjadi bagian dari PBB. Gitu. Jadi dia berdiri sendiri, independen dan itu terlepas ya dari badan khusus PBB. PBB sendiri ada badan khusus yang memang membahas tentang ekonomi, ya kerjasama ekonomi dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi WTO ini memang lebih dikhususkan gitu, lebih dikhususkan lagi untuk fokusnya di perdagangan internasional gitu ya. Jadi perdagangan antar negara di dunia. Nah, WTO tadi dibentuk dari perundingan putaran Uruguay. Ya, jadi ingat-ingat ya. Kalau GATT tadi dibentuk dari perjanjian di mana? Yuk, baru berapa menit yang lalu dibentuk di mana? Ya, sama eh, sama sama aja kita katakan kalau GATT itu adalah hasil dari adanya perjanjian Jenewa. Ya, ingat-ingat ya. Jadi di Jenewa, Swiss. Nah, itu yang GATT. Nah, kalau WTO itu dia dibentuk dari adanya perundingan putaran Uruguay ya, tahun 94 gitu. Jadi sebenarnya tahun 86 itu sudah dimulai akan ada perubahan pada GATT ini gitu. Nah, tapi puncaknya itu ada di tahun 94 ya dan
Disinilah momen di mana fungsi GATT digantikan oleh World Trade Organization atau WTO. Nah, secara resmi beroperasi 1 Januari tahun 95. Nah, pada awal terbentuk, WTO itu ada 154 negara di dalamnya. Ya. Lalu pada tahun 2020 berkembang sampai dengan 164 negara di seluruh dunia. Nah, sekarang pastinya udah lebih gitu ya. Jadi kita bisa katakan bahwa anggota WTO itu sudah lebih lah dari 164 negara. Ya. Oke. Apa yang menjadi tujuannya? Nah, coba kita lihat ya. Perbandingkan antara tujuannya GATT dengan tujuannya WTO. Ya, kalau di GATT masih ingat nggak menciptakan kesempatan kerja tadi ya. Nah, kalau di WTO itu sudah lebih tinggi lagi tujuannya. Ya, artinya di sini bukan cuma kesempatan kerja saja yang ditingkatkan, tetapi standar hidup masyarakatnya juga ditingkatkan. Gitu ya. Jadi itu yang menjadi tujuan dari WTO. Ya, negara-negara yang tergabung di dalamnya itu harus meningkat standar hidup masyarakatnya gitu. Lalu juga harus ada jaminan juga terhadap lapangan kerja. Jadi bukan cuma diciptakan, tetapi dijamin adanya lapangan kerja. Ya. Nah, kemudian juga meningkatkan penghasilan secara realistis. Nah, ini sudah mulai memperlihatkan bahwa anggota-anggota WTO itu dia harus punya penghasilan, dia harus punya pendapatan yang realistis. Dan itu nanti akan dilihat dari neraca perdagangannya masing-masing. Ya. Memperluas produksi dan perdagangan barang, ya karena makin banyak anggota yang bergabung, ya udah pasti perdagangannya juga akan lebih luas lagi gitu karena kerjasamanya jadi lebih banyak ya. Dan melindungi sumber daya dunia dan juga lingkungan alam. Nah, ini yang menjadi tujuan dari WTO. Ya, sekilas hampir sama dengan GATT, tapi kalau diteliti lagi tujuan dari WTO ini dia lebih ini lagi gitu ya, lebih besar lagi gitu tujuannya. Nah, ini tugasnya. Jadi tugas pokok dan fungsi WTO ya. Yang pertama mengelola perjanjian ya, karena memang karena memang tujuannya tadi adalah untuk mengatur ya, WTO ini didirikan untuk apa sih gitu ya, untuk mengatur perdagangan antar negara di dunia ya, maka tugas pokoknya yaitu mengelola perjanjian perdagangan internasional ya, dan juga menjadi forum untuk negosiasi. Jadi antar negara anggota itu mereka bisa bernegosiasi di dalam forumnya WTO. Ya. Menangani sengketa. Nah, ini tadi jadi bisa kalau ada masalah, ada konflik ya antar negara, nah itu bisa diselesaikan ya, bisa ditangani oleh WTO. Mengawasi berjalannya kebijakan perdagangan nasional gitu. Jadi WTO ini juga akan memantau gitu, memonitor bagaimana kebijakan-kebijakan perdagangan di setiap negara. Ya, kebijakan di dalam negerinya, negara-negara anggotanya itu gitu. Ya. Lalu juga memberi bantuan teknis dan pelatihan untuk negara berkembang. Nah, WTO di sini juga punya punya tanggung jawab sosial lah, boleh dikatakan gitu ya, punya tanggung jawab sosial untuk membantu ya, memberikan pelatihan ya atau bantuan teknis itu ya bantuan alat misalkan gitu ya, itu untuk negara berkembang. Nah, dulu Indonesia pada saat masih menjadi negara berkembang ya, jadi negara berkembang tuh sering banget dibantu oleh WTO gitu ya. Dan WTO di sini melakukan kerjasama dengan organisasi internasional lainnya seperti IMF dan Bank Dunia. Dan kita udah pernah singgung juga ya IMF ini, ya International Monetary Fund. Nah, ini berkaitan dengan masalah pendanaan gitu. Kalau Bank Dunia itu berurusan dengan
kegiatan ekspor impor nantinya ya, transaksi pembayaran antar negara gitu. Ya, nah makanya karena WTO ini urusannya juga mengelola perdagangan, ya pasti akan berkaitan dengan Bank Dunia, lalu juga dengan IMF. Ya. Nah, sekarang kita lihat strukturnya. Ya, jadi di WTO ini dia punya struktur organisasi, ya seperti kayak perusahaan gitu ya. Organisasinya itu bisa kita lihat di situ yang paling tinggi. Kalau struktur organisasi kan yang paling atas itu yang kedudukannya paling tinggi ya. Nah, yang paling tinggi di situ ada namanya Ministerial Conference. Ministerial Conference itu di dalam organisasi WTO itu berbentuk badan. Jadi bukan badan sih ya, seperti kayak dewan gitu. Jadi ada beberapa negara di situ, perwakilan dari negara di situ yang duduk ya. Mereka sebagai pengambil keputusan tertinggi gitu. Jadi keputusan tertingginya itu ada di Ministerial Conference ya. Nah, di bawahnya Ministerial Conference itu ada yang namanya General Council. Ya, General Council itu adalah perwakilan atau delegasi-delegasi dari negara-negara anggota WTO. Ya, delegasi-delegasi gitu, perwakilan-perwakilannya ya. Nah, di dalam General Council ini gitu ya, itu ada dibagi-bagi berdasarkan ini ya, berdasarkan fungsinya. Jadi ada yang Council for Trade in Goods ya, jadi di situ khusus mengawasi pelaksanaan perdagangan barang internasional ya. Jadi yang khusus barang gitu. Ya, pelaksanaan bagaimana transaksi barang yang ada yang diperdagangkan internasional gitu ya. Nah, itu General Council yang pertama. Nah, lalu juga selain barang, ya pasti kan ada jasa yang diperdagangkan. Nah, di situ ada lagi Dewan Perdagangan Jasa atau Council for Trade in Services. Ya, jadi ini anggota badan atau dewan yang mengawasi pelaksanaan perdagangan internasional di bidang jasa. Nah, kemudian ada lagi yang ngurusin sengketa, ya, penyelesaian sengketa atau konflik, dan juga meninjau kebijakan-kebijakan perdagangan. Nah, dua ini itu ada di dalam Council for Trips, gitu. Jadi delegasi yang khusus ngurusin masalah persengketaan dan peninjauan terhadap kebijakan perdagangan. Itu ya. Jadi kalau diminta digambarkan bagaimana organisasi WTO, ya seperti itu gambarnya. Jadi sudah bisa ya. Oke.